Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-12. Mata kuliah tipografi pertemuan ke-12. Kuliah full online. Ya. Nah, di sini kita masuk ke penataan dan modifikasi font sesuai konsep, ya kan? Nah, di sini kita masuk ke tahap praktek ya. Oke, saya buka dulu prakteknya. Kemarin kita sudah memasuki beberapa tahap produksi membuat karya tipografi. Dengan urutan yang sudah kita tentukan, ya. Jadi jangan biasakan membuat karya desain itu langsung di depan komputer, langsung gambar, klik, seret, ya. Tetapi tidak mempersiapkan konsepnya dengan baik. Nah, itu salah besar ya seorang desainer jika melakukan seperti itu. Ya, minimal wajib ada penyusunan konsep di dalam perancangan. Ini sambil nunggu sedikit loading, bukan sedikit ya, memang loading ya, harus bersabar. Saya akan buka dulu materi praktek kita. Ada di folder mana ini? Sini ada penataan dan modifikasi font di pertemuan ke-12. Oke, sedikit loading ya, harap bersabar ya. Saya tutup dulu beberapa programnya. Tapi kok ya kepake semua ini programnya. Masih loading. Ini masih loading ya. Harap bersabar ya. Gimana UTS-nya? Bisa lancar? Silahkan direspon UTS-nya, teman-teman. Bisa dikumpulkan satu kelas satu link ya. Cukup satu kelas satu link saja. Nah, ini udah mulai muncul. Jadi pertama kita menentukan konsep dulu ya. Kemarin kita sudah membahas konsep pada titel ya. Praktek kita membuat titel dari komik anak tema religi yang berjudul Trio Ikhlas di sini. Ya, sebelum kita membuat karya desainnya, kita membuat konsepnya dulu pasti. Ya, ini buka teks saja lama ya, harap bersabar ya. Buka teksnya cukup lama.
malah nggak kebuka tuh. Aduh, ada apa ini? Visualisasikan efek. Oke. Loading ya. Harus, soalnya ini harus dibuka dulu teman-teman ya. Kalau tidak terbuka kita tidak bisa, saya tidak bisa menyampaikan. Harus sabar ya. Nah, ini sudah kebuka seperti ini. Nah, ini dia konsepnya. Jadi kemarin kita mencari font dengan tema happy, religi, edukasi, dan ada sedikit komedi. Segmentasi fontnya untuk judul komiknya anak dan remaja, serta
font yang sesuai ya. Nah, sekarang kita sesuaikan dan modifikasi. Nah, yang lainnya kita hidden dulu ya. Kita hidden. Saya menggunakan program Photoshop untuk membuat title ini. Kita hidden dulu. Ya, sketch-nya kita biarkan karena dia akan menjadi panduan bagi kita nanti. Nah, sekarang saya akan menata dulu sesuai dengan sketsanya ya. Jadi pada teks trio ukurannya akan saya sesuaikan seperti yang tergambar pada sketsa. Nah, ini sketsanya saya tipiskan lalu di Photoshop dengan cara di opacity ya. Nah, mungkin saya tidak menyampaikan fitur dan sistematika programnya karena saya anggap teman-teman yang sudah mengambil tipografi sudah paham ya dasar desain grafis ya, kalian sudah paham cara penggunaan Photoshop. Jadi saya menyampaikan yang pokok-pokok aja, misalkan saya buat folder dan sebagainya ya. Tetapi insya Allah tetap bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum paham, silahkan sudah tertera kontak saya, bisa dijapri atau bertanya ya kalau ada kendala dan kesulitan. Nanti akan saya jelaskan. Ya, di sini teman-teman ya kita sudah punya fontnya. Oke, sangat lambat ya. Di sini saya pilih dulu teks trionya, saya geser. Oke. Kemudian saya edit scale, ya kan? Nah, ini saya sampaikan ya biar jelas ya. Nggak cuma tahu-tahu digedein misalkan ya kan. Setidaknya teman-teman bisa pahami. Edit yuk, keluar yuk. Makin lambat ya. Ini transform dan scale. Nah, ini dia. Tekan shift, lalu tekan kursornya pada point. Saya perbesar sesuai pada ukuran sketsa. Nah, misalkan sebesar ini aja. Trio. Oke. Kemudian pada tulisan ikhlasnya kita juga akan sedikit perbesar dan modifikasi. Oke. Pilih edit. Lalu transform. Pilih scale. Ya, kita perbesar. Maaf. Salah ya. Mending harus dengan Ctrl Shift agar hurufnya tidak terdistorsi ya. Tidak terdistorsi atau tidak gepeng ya kan. Kita tekan scale. Di sini kita tarik ukurannya sesuai dengan sketsa ya.
Nah, kita tarik dulu aja. Nah, misalkan segini. Oke, segini dulu. Nah, kan ukurannya nanti bisa kita sesuaikan. Lalu kita sesuaikan di sini. Kemudian kita sedikit double klik teman-teman. Double klik fontnya pada bagian layers. Kita renggangkan sedikit spasinya. Ya, coba. Kita renggangkan sedikit spasinya. Nah, nampaknya kalau ini jarak antara L dan A terlalu singkat, jadi mungkin saya tampaknya harus mengcopy dulu dan merubahnya menjadi objek, bukan menjadi font. Ya, saya coba duplicate layers. Kemudian saya duplicate layers. Oke. Kemudian saya hidden dulu yang copy. Nah, saya akan fokus di sini. Saya bikin layer baru di sini, teman-teman. Layer kosong. Oke. Kemudian tekan shift dan klik kedua layer kosong dan font ikhlasnya. Kemudian saya merge. Ya, saya merger. Nah, kemudian saya akan menyeleksi dengan lasso tool. Nah, ini saya geser secara manual. Ya. Geser secara manual. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya akan coba mengatur ukuran huruf S-nya agar dia bisa sesuai dengan font yang lain. Ya, kita boleh sedikit memodifikasi di sini. Ya, kita akan sesuaikan dulu ukuran S-nya. Kita enter dulu. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi panjangnya saya buat sama. Kemudian saya coba tarik lagi agar dia bukan hanya tingginya yang sama, panjangnya sama ya, maaf ya. Saya transform lagi. Nah, misalkan seperti ini. Saya enter, kemudian saya dekatkan lagi menuju huruf A. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian diselect, kemudian saya akan mendekatkan lagi
huruf H lebih dekat ke L. Ya, huruf H lebih dekat ke L. Oke, saya save dulu. Biasakan sering melakukan save saat mengerjakan project. Oke, saya akan seleksi dengan Magic Wand Tool. Dengan Magic Wand Tool huruf I, K, dan H. Ya. Oke. Loading ya, harap bersabar. I, K, dan H. Oke. Ayo keluar. Oke. Sambil tekan shift kita bisa otomatis menyeleksi beberapa objek ya. Nah, seperti ini. Lalu tekan V pada keyboard untuk mengaktifkan kursor kalian. Oke, harusnya terseleksi. I-nya belum terseleksi. Harus sabar dulu. Loh. Malah hilang. Oke, harus sabar. Aduh. Lama ya. Oke. Mana ini? I, K, dan H. Loh. Baik. Langsung aja saya geser. Diperkirakan ya agar jaraknya seperti layaknya jarak antara L dan A. Ya. Tata dulu. Oke, cukup. Kemudian kita atur yang I dan K agar lebih dekat ke H. Ya, kita seleksi lagi, lalu kita geser. Seperti cara yang sama. Ya. Kita geser. I, K, H. Oke, kemudian dekatkan I dengan K. Dekatkan I dengan K. Saya save dulu. Oke, di-select dulu ya. Untuk menghilangkan seleksi pada font. Select, di-select. Kalau kalian misalkan nonton di YouTube ya, misalkan ini karena ada delay lambat ya, bisa dipercepat dengan kecepatan 1,25 atau 1,7 atau 2 kali lipat kalau misalkan masih bisa mengikuti ya kan. Nah, sekarang saya akan coba menyeleksi huruf I agar lebih dekat dengan K. Ya. Huruf I agar lebih dekat dengan K. Oke, untuk menyeleksi saja sangat lama ya. Oke, saya dekatkan dengan K.
seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Saya save lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jaraknya sudah sesuai. Coba saya zoom out. Saya zoom out. Saya akan coba membuat, nah ini di trionya saya akan tambahkan stroke dulu. Ya, saya akan tambahkan stroke untuk membedakan antara bagian atas dan bawah. Nah, atau stroke-nya nanti juga bisa deh ya. Stroke-nya nanti aja. Saya akan fokus ke teks ikhlasnya dulu aja. Nah, stroke-nya nanti minggu depan aja. Sekaligus waktu kita membuat efek. Ya, hari ini fokus ke modifikasi font dulu dan penataan. Nah, jadi sudah adil ya. Di sini ada 2 font. Di sini ada 2 tipe font. Yang atas masuknya mungkin script, bisa script atau fantasi. Yang bawah kita menggunakan font sans serif. Coba saya akan geser fontnya. Font teks ikhlasnya saya akan geser. Ya, sedikit ke tengah. Sedikit ke tengah biar ukurannya bisa lebih nyaman ya. Biar presisi. Ke tengah lagi. Biar lebih presisi. Jadi jarak antara kanan kirinya bisa sama ya. Oke, saya rasa cukup. Saya tarik penggaris di sini. Saya tarik penggaris di sini. Saya pusatkan 0 di sini. Di sini panjangnya ada 26. Ya, ada 26. Nah, coba saya akan 2 cm 2 cm untuk menentukan letak trionya. Untuk 3 cm. 3 cm. Nah, ini. Saya akan buat trionya berada di bagian tengah. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke. Kemudian saya akan fokus lagi ke font ikhlasnya. Saya pilih edit, transform, scale. Ya. Nah, ini sesuai sketsanya, akan sedikit saya tarik seperti ini. Ya, ini saya ada baiknya penggarisnya ya biar sama. Scale arah ini. Saya scale. Oke, saya enter. Kemudian saya tinggikan sedikit fontnya. Nah, seperti ini. Kemudian khusus yang S-nya sedikit saya scale lagi. Sedikit akan saya geser
dekat ke A, ya. Nah, jadi ini boleh kita sesuaikan. Ikhlas. Nah, coba kita lihat hasilnya. Seperti ini, teman-teman. Ya. Kita juga bisa modifikasi pada huruf S-nya. Coba kita edit transform warp, ya, misalkan warp. Nah, ini ujung pada S-nya bisa kita ubah. Nah, kira-kira cocok yang mana? Bagusan yang tadi atau yang sudah diedit? Nah, nampaknya udah gini aja udah cukup, ya. Ikhlas. Kemudian kita bisa tambahkan stroke. Ya, stroke ini fungsinya untuk membedakan kedalaman. Jadi trionya itu seakan-akan ada di atasnya. Nah, gini ya, teman-teman ya, menutup sebagian teks ikhlasnya. Nah, tentunya adalah teks yang sudah pasti terbaca. Ya, kalau misalkan kita tutup di sini jadi nggak kebaca ya susah. Jadi kita tutup sebagian teksnya dan memastikan teks ikhlasnya masih terbaca. Nah, kita tambahkan stroke aja di sini. Nah, kurang lebih ini hasil dari titelnya, teman-teman. Teman-teman bisa mungkin nanti berkreasi lagi dengan karya kalian. Ya, bisa lebih semangat lagi dalam menambah jumlah portofolio karya kalian. Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya, teman-teman ya, perkuliahan kita hari ini ya. Kalau ada yang bertanya, ya saya buka pintu selebar-lebarnya, boleh langsung japri, atau teman-teman bisa menanyakan di si akad kalau bisa tersedia di situ ada kolom ya, kolom pertanyaan, diskusi. Nah, ini saya save dulu. Ini coba terakhir. Apakah kita bisa? Saya double klik di sini. Nah, di sini di Photoshop itu ada efek ini, teman-teman. Kalau kita tekan teks, ya, tekan huruf T, nah ini akan muncul ini, teman-teman. Ya, yang ini. Nah, ini kita klik di sini, kita bisa merubah bentuk sesuai kreasi ya. Di sini ya, ada warp text. Nah, kita bisa memilih arah mana yang kita inginkan. Misalkan saya akan mencoba ini, yang arch. Nah, misalkan kayak gini. Jadi ini terkesan dinamis ya. Nah, coba yang ini ya.
Ini sedikit lebih dinamis jadinya. Ya, kita bisa menggunakan warp text pada Photoshop untuk titel kita lebih dinamis. Coba kita sedikit turunkan sehingga menutup beberapa bagian teks di sini, menutup bagian teks ikhlas. Mungkin seperti ini aja, ya. Dan biasakan di save dulu. Oke, mungkin hari ini aja teman-teman. Semoga berkah, bermanfaat ilmunya. Nah, minggu depan kita akan coba beri dia warna dan efek sesuai dengan konsepnya, ya. Nah, doakan ya, mungkin saya bisa upgrade perangkat, jadi mungkin bisa kembali lagi menggunakan laptop ROG, ya. Doakan ya, biar nyaman dalam mengajar, ya, lebih atraktif lagi, ya. Jadi kalau seperti ini sangat lambat juga menjadi kendala, ya. Oke, baik teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.